Assalamualaikum Pak Dek, kita ngobrol santai aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dek. Boleh minta waktunya sedikit ya Pak Dek? Makasih. Terkait edukasi nih bagi para calon pembeli unit properti, khususnya di sekitar Bandung ya, rumah atau tanah kapling siap bangun di sekitar Bandung. Kira-kira apa nih yang harus dipersiapkan, terutama yang lebih utamanya gitu menurut Pak D? Sebenarnya kalau semua yang ingin memiliki rumah itu harusnya dari niat dulu. Kalau nggak dari niat itu berat, meskipun kita tidak punya uang ya. Karena saya juga dulu tahun 96 ambil rumah di Kota Baru Arjasari itu, saya maksain itu dengan cicilan 100.000. Dulu 100.000 itu berat. Tapi akhirnya saya dengan maksain bisa dapat 2 rumah. Jadi kalau kita nggak maksain, niat dulu. Jangan nanti kalau udah ada uang nabung, jangan. Karena apa, tiap detik manusia lahir ya. Itu tanah segitu-gitunya, sedangkan perkembangan udah gitu harga makin mahal. Tapi untuk dari segi persiapan pribadi ya itu. Nah, ini kalau persiapan dari sisi universal, contohnya dari persiapan kita cara mendeteksi developer, pengembang, sebagaimana ada beberapa mungkin pengembang yang usil misalkan, itu bagaimana cara kita mencegah agar kita tidak terjerumus. Kita harus kan sekarang seperti itu. Jadi apa saja nih? Kalau sekarang kan zaman medsos ya, nggak kayak saya zaman dulu itu susah cari-cari informasi. Sekarang bisa dicek Google atau cek Ray ya, banyak sih bisa. Jadi kita harus hati-hati dalam berinvestasi memiliki perumahan itu. Oke, ini dari segi logika dan yang zohirnya gitu, yang terlihatnya apa saja yang harus kita perhatikan gitu. Dari mulai kan udah pasti ya legalitas dan lain-lain, itu bagaimana nih supaya ini edukasi untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ya mau cash KPR nih. Ini skema bayarnya fleksibel ya, maksudnya mau cash atau KPR. Jadi untuk seluruh pembayaran, yang terpenting kita tidak terjerumus terhadap developer yang mungkin sedikit tidak baik seperti itu. Jadi kalau bisa mah harus rada sabar. Sabar gimana? Harus sabar. Dalam arti kita tetap sekarang kan banyak informasi dari medsos ya. Jadi kita harus sering-sering lihat-lihat medsos. Kalau ada pameran-pameran perumahan pasti ada promo-promo gitu. Ya. Ini kalau dari segi pengalaman Pak De selama menjadi marketing, apakah ada beberapa yang bisa diceritakan gitu, ciri-ciri misalkan ciri-ciri atau tanda-tanda developer yang mungkin harus lebih hati-hati gitu? Paling yang diutamakan developer itu teman ke teman ya. Itu syaratnya. Kalau belum kenal, biasanya kalau bisa mah info temannya teman gitu. Jadi referensinya lebih kuat ya. Jadi historinya gitu ya. Karena pengalaman kalau yang tidak kita kenal, terus kita harus lihat historinya, dia ngebangun pernah di mana gitu. Iya. Jadi udah ada trouble nggak di tempat lain gitu. Oke. Jadi melihat track recordnya juga track ya. recordnya juga. Oke. Kalau kisah-kisah nih, beberapa kisah nyata ya. Contohnya ada customer yang udah masuk DP misalkan 50 juta atau bahkan 50% atau bahkan yang 100% cash keras, tapi beberapa bulan bahkan sampai setengah tahun itu belum ada pembangunan. Itu kenapa itu biasanya? Itu biasanya mungkin dia developernya masih dia terlalu berjudi dengan keadaan ya. Mungkin dia dalam hal pengurusan surat-surat pembebasan lahan, kadang-kadang dia di luar kendali dia kadang-kadang. Jadi kadang-kadang akhirnya DP itu yang masuk itu dipakai dulu untuk biaya operasional gitu. DP-nya dibuat untuk biaya operasional ya. Ya belum apa-apa, jadi kita harus hati-hati lah. Jadi itu salah satunya, yang pertama harus hati-hatinya seperti itu ya.
Nah, antisipasinya. Atau ada yang lain-lain lagi? Itu sebenarnya nanti larinya ke pengalaman dia sendiri. Kalau bayar itu ya jangan gerasa gerusuk lah, jangan. Jadi harus hati-hati aja. Terkhusus suatu proyek yang memang masih kosong gitu ya, masih lahan, belum ada show unitnya, apalagi belum kerjasama dengan bank misalkannya, jadi verifikasi kita pun belum bisa terlalu luasa seperti itu. Oke, baik. Ada lagi Pak Ade untuk Bapak Ibu terkait edukasi rumah pada hari ini? Kalau bisa Mas selalu berdoa ya, karena dengan doa dan niat. Kadang-kadang kalau kita nggak niat itu nggak bisa dipaksain. Pengalaman saya kalau dengan niat itu mau gimana pun Allah akan memberi jalan. Niat dulu. Kalau kadang-kadang nunggu dulu nabung tapi nggak dipaksain gitu. Kalau misalnya niat tuh, misalnya ada DP 20 juta, 20 juta, 30 juta buat DP dulu. Oke. Yakin Allah ngasih rezeki. Yang terpenting ada niat dan keyakinan gitu ya. Niat, keyakinan, berdoa dan tawakal. Oke. Baik, terima kasih Pak Ade. Edukasi properti pada hari ini. Terima kasih. Oke, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.